Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ibnu Majah dengan NIM 19107030027 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan proposal mengenai rekomendasi sosial media program studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Yang pertama mengenai background, ada review. Jadi pada review kali ini saya meminta tolong kepada 3 orang teman saya untuk menjadi responden dan menuliskan apa saja yang menjadi positif dan negatif di Instagram Prodi Ikom UIN Sunan Kalijaga. Dari ketiganya ada persamaan mengenai hal positifnya, yaitu bahasa mudah dipahami. Jadi mereka bisa paham apa pesan yang ingin disampaikan melalui Instagram program studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. Namun dari satu hal positif tersebut ternyata ada beberapa hal negatif. Yang pertama adalah tidak terkonsep. Tidak terkonsep yang dimaksudkan di sini adalah mengenai desain Instagramnya. Jadi postingan awal berwarna ungu, kemudian postingan selanjutnya berwarna putih, kemudian hitam. Nah, hal ini menyebabkan Instagram Prodi Ikom UIN Suka itu menjadi kurang enak untuk dilihat secara keseluruhan. Yang kedua adalah mengenai foto, kualitas gambar. Jadi beberapa gambar yang digunakan, yang diupload di Instagram Ikom UIN Suka itu tidak menggunakan foto yang HD, jadi agak buram-buram sedikit begitu. Kemudian yang ketiga mengenai aktivitas, Ikom UIN Suka terakhir kali upload itu kira-kira bulan Mei. Sejak saat itu hingga saat ini hiatus, tidak ada aktivitas lagi. Yang keempat, kurangnya mendapat feedback audiens. Bisa dilihat dari Instagram Ikom UIN Suka, tidak ada komentar sama sekali dari beberapa postingan. Kemudian followersnya juga masih 250-an. Kemudian like-nya juga belum cukup memadai. Dan yang terakhir, tidak ada manajemen konten. Jadi terlihat itu tidak ada manajemen, mau tentang apa yang diupload, setelah itu apa. Misal hari ini mengenai informasi, mungkin hari besok kuis. Nah, hal yang seperti itu belum terlihat di Instagram Ikom UIN Suka. Kemudian mengenai review aset, yang pertama adalah Instagram. Di sini saya membandingkan Instagram Prodi Ikom UIN Suka dengan beberapa Instagram program studi komunikasi beberapa universitas, yaitu Komunikasi UGM, Komunikasi UIN Alauddin Makassar, dan Komunikasi Universitas Petra. Untuk total followers, Komunikasi UIN Suka peringkat paling bawah hanya 253, sedangkan kompetitor lain itu di atas 1000, bahkan Ikom UGM bisa mencapai 3400. Kemudian posting per week atau posting per minggu, kompetitor lain itu ya 1, 2 masih ada. Sedangkan untuk Ikom UIN Suka sendiri saat ini memang benar-benar 0. Terakhir kali upload itu bulan Mei 2021. Untuk konten composition dari Komunikasi UIN Suka ada pengumuman, dokumentasi, dan informasi. Sedangkan Ikom UGM cukup beragam, ada peringatan hari besar, ada pengumuman, ada dokumentasi kegiatan, dan ada artikel ringan yang dibuat dalam bentuk karosel. Kemudian untuk Ikom UIN Alauddin Makassar hampir sama dengan Ikom UIN Suka, ada dokumentasi, pengumuman, namun Ikom UIN Alauddin Makassar ini juga mengupload artikel ringan berbentuk karosel. Sedangkan untuk Ikom Universitas Petra ada peringatan hari besar, ada pengumuman dan ucapan selamat kepada mahasiswa berprestasi. Kemudian untuk average likes, lagi-lagi Komunikasi UIN Suka menempati peringkat paling bawah di antara 4 ini, hanya 13,8. Sedangkan yang lain itu
di atas 100 semuanya. Bahkan Ikom Petra hampir 200 yaitu 187,6. Untuk average comment lagi-lagi komunikasi Unsuka menempati peringkat paling bawah di antara 4 ini, yaitu 0. Dari awal upload sampai saat ini belum ada komentar sama sekali. Sedangkan yang lain tetap ada komentar meskipun ya hanya 1 seperti Ikom UGM. Namun Ikom Petra bisa sampai 7,5 average komennya. Namun uniknya untuk engagement rate, meskipun average likes dan komennya itu komunikasi Unsuka peringkat paling bawah, namun untuk engagement rate tidak paling bawah. Komunikasi Unsuka engagement rate-nya itu 0,05, sedangkan Ikom UGM lebih rendah daripada itu yaitu 0,03. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena total followers dari Ikom UGM itu sangat tinggi, yaitu mencapai 3.400, namun average comment dan average like-nya itu masih rendah dan tidak seimbang dibanding total followers. Sedangkan Ikom UIN Alauddin Makassar engagement rate-nya 0,11 dan Ikom Universitas Petra tertinggi yaitu 0,15. Untuk aset yang selanjutnya adalah Twitter. Ya memang Ikom UIN Suka ini tidak aktif Twitter sejak tahun 2014. Namun mengingat perkembangan Twitter saat ini tidak ada salahnya kita mengaktifkan lagi Twitter tersebut. Apalagi Ikom UIN Suka ini sudah mempunyai follower sebanyak 107. Nah, itu sudah terbilang cukup tinggi untuk Twitter. Untuk kompetitor saya menemukan satu kompetitor yaitu Komunikasi UMY. Untuk total followers Komunikasi UMY sudah mempunyai 3.197. Untuk tweet per week Ikom UIN Suka 0, tidak aktif sejak tahun 2014, sedangkan Komunikasi UMY cukup tinggi yaitu 13 per minggu. Untuk konten composition sendiri bisa dilihat bahwa Ikom UIN Jogja tweetnya berbentuk retweet sebanyak 7% dan 90% lainnya berbentuk tweet seperti ya mengajak diskusi dan lain sebagainya. Sedangkan Komunikasi UMY sebanyak 90% berupa retweet dari jurnal mereka dan ada juga backlink yang mengarahkan audiens ke jurnal dan kanal YouTube mereka. Kemudian average likes sama-sama 0, average comment Ikom UIN Jogja 0, sedangkan Komunikasi UMY masih ada 1-2, average retweet Ikom UIN Jogja 0 dan Komunikasi UMY cukup tinggi sebanyak 3, engagement rate Ikom UIN Jogja 0, sedangkan Komunikasi UMY 0,00125. Meskipun kecil, tapi perkembangan Twitter saat ini apabila akun dikelola dengan baik maka itu sangat positif. Kemudian review aset yang selanjutnya yaitu Facebook. Ilmu Komunikasi Unsuka mempunyai Facebook dan setelah saya cari tidak ada kompetitor yang benar-benar aktif. Ya ada akun ilmu komunikasi universitas lain namun itu sudah tidak aktif sejak beberapa tahun lalu, sejak tahun 2010 bahkan 2009. Untuk total followers atau total teman dari ilmu komunikasi Unsuka hanya 18 dan tidak memosting lagi sejak awal tahun 2021, terakhir itu tahun 2020. Kemudian untuk content composition hanya update foto profil dan foto sampul, average like masing-masing 1, jadi ya 1. Juga tidak ada komen sama sekali dan untuk engagement rate-nya 0,05. Menurut saya perkembangan Facebook hari ini itu bersifat lokal, jadi kita mungkin bisa mencari lowongan kerja, kemudian mencari barang hilang atau mendapat informasi kriminalitas secara lokal dengan cepat itu lewat Facebook. Tapi untuk mendapat audiens secara luas saya kira Facebook itu kurang. Jadi untuk selanjutnya
saya tidak akan memakai Facebook dari UIN Suka lagi. Untuk objektif atau target yang ingin dicapai, yang pertama mengenai Instagram, engagement di atas 2%, pertumbuhan followers 10% per bulan, dan jumlah share 30% dari jumlah like agar meningkatkan audiens baru. Untuk TikTok, saya menggunakan TikTok, namun hanya memberikan satu objektif, yaitu backlink ke Instagram 40% dari jumlah views. Kenapa hanya satu target? Karena dari perkembangan Instagram sendiri, yaitu ada fitur Reels yang hampir mirip dengan TikTok, dan kalau dilihat dari rekam jejaknya Instagram itu, fitur Reels ini bisa membunuh TikTok. Jadi perkiraan saya TikTok beberapa bulan atau tahun kemudian akan mati sepenuhnya, dibunuh oleh Instagram, dan kita memanfaatkan TikTok sebagai backlink ke Instagram. Untuk Twitter, objektifnya engagement 2%, kemudian pertumbuhan followers 12% per bulan, dan ada diskusi terbuka di tweet discussion. Karena Twitter sendiri ada fitur thread, jadi sangat memudahkan untuk melakukan diskusi. Nah, kita bisa memanfaatkan dengan baik hal tersebut. Kemudian untuk YouTube, objektifnya pertumbuhan subscriber 5% per minggu dan engagement 1%. Untuk target audiens dari sosial media, program studi ilmu komunikasi, yang pertama siapa mereka, yaitu calon mahasiswa dan mahasiswa aktif yang sudah berkuliah di program studi ilmu komunikasi Unsukka. Untuk jenis kelamin laki-laki perempuan, usia mengikuti usia calon mahasiswa dan mahasiswa aktif, yaitu dengan rentang 17 sampai 25 tahun. Untuk status ekonomi berdasarkan pertimbangan dari UKT keseluruhan program studi ilmu komunikasi, maka status ekonomi yang tepat adalah SES B sampai SES D. Untuk karakter dari audiens yang ingin dicapai adalah komunikatif, asertif, kritis, serta open-minded. Kemudian ketertarikan mengenai dunia perkuliahan dan dunia komunikasi. Untuk media akses menggunakan web browser maupun aplikasi YouTube, Instagram, Twitter, dan TikTok. Selanjutnya adalah mengenai rekomendasi. Ada platform. Jadi saya menggunakan 4 platform, yaitu YouTube, TikTok, Twitter, dan Instagram. Masing-masing mempunyai role tersendiri. Yang pertama yaitu YouTube, untuk menyajikan konten dengan durasi lama dan dengan pembahasan yang mendalam. Untuk total post 1 kali per minggu saja, karena pembuatan video YouTube itu cukup rumit dan memakan waktu. Yang kedua mengenai TikTok, untuk menyajikan konten ringan dan lebih bersifat saran yang informatif, dan sebagai backlink ke Instagram, karena sudah saya jelaskan tadi, TikTok dalam beberapa waktu kemudian akan mati dan bisa kita manfaatkan sebagai backlink agar audiens bisa pindah ke reel Instagram. Untuk post per week hanya 1 saja. Kemudian Twitter, kita bangkitkan lagi Twitter karena perkembangannya saat ini bagus sekali, dan role-nya untuk menyajikan konten yang bisa menjadi bahasan diskusi ringan. Untuk total post per week ada 5 post, dan yang terakhir Instagram, platform yang paling banyak dipakai saat ini. Role-nya adalah menyajikan konten yang bisa membentuk citra dan sebagai tempat repost dari platform lain dan juga promosi kanal lain, salah satunya adalah YouTube. Kemudian mengenai positioning untuk akun, ya tadi ada 4 yang dipakai: Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Untuk positioning adalah menempatkan diri di benak audiens sebagai prodi yang kreatif, akrab namun tetap profesional, serta agamis. Untuk sosial media persona, tone and manner, kreatif serta inspiratif. Untuk language, semi formal dan sopan untuk kanal Instagram dan YouTube. Sedangkan untuk TikTok dan Twitter karena lebih santai, menggunakan bahasa non-formal namun tetap sopan. Sedangkan topik of interest adalah dunia kuliah, dunia komunikasi, informasi prodi maupun kampus, serta karena kampus kita UIN,
maka ada topik mengenai integrasi interkoneksi. Untuk big message sendiri adalah pesan yang ingin disampaikan, yaitu program studi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga merupakan prodi yang kreatif, profesional, dan agamis. Dengan kata lain, kita berusaha membentuk citra program ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga di benak audiens itu sebagai prodi yang kreatif, profesional, serta agamis. Kemudian untuk editorial plan dari YouTube, karena 1 minggu hanya 1 kali post, jadi ya dalam 1 bulan ada 4 kali upload video. Untuk pilarsnya atau konsep besarnya ada virtual tour, talk show, virtual class, dan talk show. Virtual tour itu nantinya mengelilingi gedung Vishum dan menjelaskan sarana prasarana yang dimiliki oleh prodi. Nah, kemudian untuk talk show sendiri, tujuan kita mempromosikan komunitas yang ada di IKOM. Nanti ada narasumber dari komunitas tersebut dan kemudian menjelaskan apa sih kegiatan yang ada di komunitas. Kemudian untuk virtual class, konsepnya itu ya untuk menarik calon mahasiswa agar kalau kuliah di program ilmu komunikasi UIN suka, yaitu dengan membahas dunia komunikasi oleh dosen. Dan untuk editorial plan bulan Juli, saya membuat materinya itu public speaking yang bersifat praktis dan umum, jadi bisa dilihat oleh siapa saja, terlepas itu mahasiswa atau praktisi komunikasi atau bukan. Kemudian untuk captionnya itu berupa deskripsi singkat video dan juga link website dan sosmed prodi agar bisa menjadi backlink. Kemudian untuk image visualnya tidak lupa kita nanti akan menambahkan thumbnail video dan diisi oleh copy visual berupa judul. Dan feedbacknya kita mengharapkan ada like, komen, dan subscribe. Dan untuk pilar talk show kita juga mengharapkan feedback agar audiens itu bisa mengunjungi sosial media dari komunitas. Kemudian untuk TikTok masih sama dengan YouTube, hanya 1 kali per minggu, jadi per bulan itu ada 4. Untuk pilarsnya ada informasi, guides, informasi serta guide. Untuk konsep informasinya di minggu pertama yaitu video singkat tentang konsentrasi kuliah apa saja yang ada di ilmu komunikasi Unsuka. Kemudian di minggu ketiga masih informasi yaitu video singkat tentang 5 komunitas di IKOM Unsuka. Untuk pilar guide sendiri bisa berupa tips. Di minggu kedua kita mengangkat tips memilih konsentrasi kuliah. Setelah di minggu pertama itu sudah ada informasi mengenai mengenai konsentrasi apa saja yang ada di ilmu komunikasi. Dan di minggu terakhir bulan Juli adalah video singkat mengenai metode-metode saat brainstorming. Untuk image visualnya yang berupa video singkat TikTok hanya 15 detik. Untuk copy visualnya TikTok yang paling bisa itu berbentuk balon teks. Kemudian untuk feedback kita mengharapkan ada like, komen, dan tentu yang paling penting adalah visit Instagram. Audiens bisa mengunjungi Instagram setelah melihat TikTok prodi IKOM Unsuka. Kemudian untuk editorial plan Twitter ada 5 kali per minggu, jadi sebulan ada 20. Dan kemudian Twitter itu tidak selalu menggunakan visual, hanya beberapa yang menggunakan visual, dan image visual pun tidak perlu menggunakan copy visual karena Twitter itu mengedepankan teks singkat. Kalau teks yang cukup panjang bisa juga, dan itu bisa dibentuk dalam bentuk thread. Untuk pilarnya ada discussion, ada share YouTube sebagai backlink, ada quotes juga, teks singkat, dan ada retweet. Untuk discussion sendiri kita mengangkat banyak tema. Untuk minggu pertama mengangkat tema literasi, kemudian minggu kedua mengangkat tema periklanan, minggu ketiga mengangkat dunia penyiaran,
Dan minggu terakhir mengangkat tema fotografi. Jadi tema yang diangkat masih ada hubungannya dengan ilmu komunikasi. Kemudian untuk share YouTube sendiri itu sebagai backlink, nanti diberi image visual sama seperti thumbnail YouTube. Dan harapannya kita mendapat feedback, audiens bisa mengunjungi YouTube, bisa mengunjungi video terbaru dari Ikom Unsuka. Untuk quotes pun mengikuti tema mingguan. Minggu pertama literasi, quotes dari Najwa Shihab, minggu kedua dari Cebir, minggu ketiga dari Najwa Shihab lagi, dan terakhir dari Karl Lagerfeld. Kemudian untuk retweet, jadi retweet itu berfungsi sebagai promosi kita untuk mempromosikan komunitas. Itu bisa menjadi backlink ke akun tweet dari tiap-tiap komunitas. Untuk discussion sendiri, feedbacknya kita mengharapkan ada diskusi, ada interaksi dua arah, bahkan bisa juga dari banyak arah, tidak hanya admin sebagai moderator dan yang lain sebagai peserta diskusi, namun bisa bersifat bebas, siapapun bisa ikut diskusi ini secara terbuka. Kemudian untuk share YouTube, kita mengharapkan feedback agar audiens itu bisa mengunjungi kanal YouTube. Untuk quotes, kita berharap agar ada retweet, agar bisa menjangkau audiens yang lebih banyak lagi. Dan retweet dari komunitas yang ada, harapannya kita mendapat feedback, yaitu adanya visit ke sosial media komunitas, yaitu Twitter. Dan yang terakhir ada editorial plan Instagram. Instagram sama dengan Twitter, per minggu ada 5 kali posting. Ada beberapa pilar dari Instagram. Yang pertama share, bisa share video TikTok maupun share link YouTube. Tujuannya sebagai backlink agar audiens bisa mengunjungi TikTok maupun YouTube. Ada juga topik. Topik ini berbentuk artikel ringan, dunia komunikasi maupun integrasi interkoneksi. Kalau topiknya dunia komunikasi, bisa artikel ringan mengenai mungkin teori komunikasi. Untuk minggu pertama saya mengangkat mengenai sarana lab-lab apa saja yang ada di Prodi Ikom Unsuka. Kemudian kita juga memanfaatkan Reels. Reels adalah fitur baru dari Instagram, mirip dengan TikTok. Nah, kita juga bisa memanfaatkan hal tersebut mumpung Reels ini masih baru, masih mudah mendapatkan audiens. Kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum besok sudah masif dan menjadi susah mendapat audiens. Yang terakhir adalah creative output. Creative output yang pertama konsep feed IG. Jadi dari review yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa Instagram Unsuka tidak ada konsepnya, tidak ada color palette-nya. Rekomendasi saya adalah membuat konsep berupa color palette, yaitu warna oranye. Warna ini terinspirasi dari warna ruangan Prodi Ikom. Nah, meskipun nanti foto, namun kita bisa memberikan seperti bingkai atau lebih dikenal twibon yang berwarna oranye agar tampilannya itu bisa selaras dan enak dilihat. Kemudian creative output yang selanjutnya adalah diversifikasi pilar postingan. Nah, dari Instagram Unsuka sendiri masih sedikit, temanya masih sekedar informasi, pengumuman, dan dokumentasi. Nah, nanti kita akan mendiversifikasinya. Ada mengenai topik integrasi interkoneksi, dokumentasi kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah thread Twitter. Menggunakan thread ini bisa membuat adanya diskusi. Nah, ini bisa meningkatkan engagement dari Twitter. Maka dari itu kita dalam pilar diskusi akan membentuk thread. Kemudian yang terakhir adalah backlink. Jadi kita bisa share link ke sosmed. Jadi seperti ada
kesinambungan. Instagram mempromosikan Twitter, Twitter mempromosikan Instagram, kemudian TikTok mempromosikan YouTube, dan ya begitu seterusnya, agar ada kesinambungan dan agar audiens yang dicapai itu masing-masing bisa cukup luas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.